Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita yang saya dapatkan dari akun Twitternya Om Ras. Cerita ini berjudul Dendam Orang Ketiga. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Cerita ini sudah mendapatkan izin dari pemilik sebenarnya, atau bisa disebut narasumber, untuk dituliskan menjadi sebuah tweet. Hanya saja, seperti halnya yang sudah-sudah, nama dan tempat dalam cerita harus disensor demi keamanan dan kenyamanan si narasumber. Indung, panggil seseorang dari arah belakang. Seorang wanita berusia 23 tahun itu menengok ke arah suara orang yang memanggilnya tadi. Ternyata ada seorang laki-laki yang kira-kira berusia 24 atau 25 tahunan, tengah menatapnya sambil tersenyum. Iya, mendapat respon dari wanita tersebut. Si lelaki melebarkan senyumannya sambil berjalan mendekat ke arah Indung. Lupa ya sama aku, ujar si lelaki. Indung memicingkan matanya. Ia mencoba mengingat-ingat apakah pernah mengenal laki-laki di hadapannya itu atau tidak. Siapa ya? Si lelaki mengulurkan tangannya sambil tertawa kecil. Aku Indra, temanmu waktu sekolah SD dulu. Masa lupa? Ucapnya. Indung tak serta-merta mengingat tentang laki-laki di hadapannya itu. Ia sudah lupa dengan teman-teman satu sekolahnya dulu. Maklum, sudah belasan tahun yang lalu. Aku benar-benar lupa. Maaf ya, sebentar lagi hujan. Aku pulang dulu, kata Indung dengan senyum terpaksa. Lelaki tersebut nampak kecewa setelah menerima perlakuan Indung yang kurang ramah terhadapnya. Sedari pulang sore tadi hingga malam, Indung masih berkutat di dapur untuk menyiapkan masakan-masakan untuk keluarga suaminya. Maklumlah, Indung dan suaminya masih tinggal serumah dengan keluarga suaminya. Apalagi sudah hampir 6 tahun pernikahan itu, ia belum juga hamil. Meski sering mendapati perkataan atau ujaran-ujaran dari kakak ipar ataupun ibu mertuanya, tapi Indung tetap mencoba bertahan. Sebisa mungkin ia berbuat baik untuk semua keluarga suaminya, walau ia harus membagi waktu antara suami dan menyelesaikan semua pekerjaan rumah dan menjaga anak-anak kakak iparnya. Bahkan selama tinggal di rumah mertuanya itu, penampilan Indung menjadi kurang terawat dan acak-acakan. Setiap malam, tidur larut malam, dan harus bangun pagi-pagi sekali, menyiapkan sarapan untuk orang-orang rumah. Rutinitas yang sangat melelahkan itu sudah ia jalani selama 6 tahun ini. Dung, kamu jaga rumah ya, Mama dan yang lainnya mau ke rumah Mirna. Mungkin besok atau lusa baru pulang, ujar mertuanya, sambil memilih-milih sendal di dalam lemari. Iya mah, jawab Indung pelan. Dalam hatinya ia senang jika ditinggal sendirian, karena ia bisa bermalas-malasan seharian di rumah hingga sore hari. Sekitar 20 menit kemudian, taksi air datang menjemput mertua Indung dan ipar-iparnya. Indung tersenyum seraya melambaikan tangan pada mereka. Setelah semuanya pergi, Indung masuk ke dalam kamarnya, membaringkan tubuhnya sambil memainkan HP, melihat isi beranda Facebooknya. Saat ia membuka messengernya, ternyata di situ ada permintaan pesan oleh seseorang yang tidak dikenalnya. Perlahan-lahan tapi pasti, jari-jarinya mulai mengetik satu persatu huruf hingga merangkai sebuah kata. Siapa? Indra yang kemarin, balas akun tersebut. Setelah beberapa saat kemudian,
Indung menghela nafas panjang. Ia tak mau membalas pesan laki-laki itu lagi. Sebuah pesan WA masuk. Indung membukanya. Ternyata itu chat dari Widya sepupunya. Widya mengabarkan sesuatu hal yang sangat mengagetkan Indung. Tadi aku ketemu suamimu. Dia sama perempuan lain. Mesra-mesraan. Ah, jangan bercanda, Wid. Serius, In. Aku gak bohong. Kalau kamu gak percaya, besok kita sama-sama nguntit suamimu. Indung mulai percaya. Tanpa terasa air mata mulai menetes pelan. Tetes per tetes air mata yang keluar membuat tangisannya semakin menjadi. Hingga akhirnya ia menangis keras-kerasnya sambil membenamkan wajahnya pada bantal. Berjam-jam ia menangis. Perutnya yang lapar pun tak ia hiraukan. Bahkan sampai suaminya pulang, ia tetap diam dan berpura-pura tidur. Kamu gak masak? Tanya suaminya, berusaha membangunkan Indung. Indung tetap diam dan masih berpura-pura tidur. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, sebelum suaminya berangkat bekerja, Indung sudah meminta izin untuk pulang ke rumah orang tuanya. Meski awalnya tak diizinkan, tapi karena Indung beralasan kalau ibunya sakit, akhirnya mau tak mau suaminya mengizinkan. Ternyata Indung tidak pulang ke rumah orang tuanya, melainkan pergi ke rumah Widya. Sekitar pukul 12 tengah hari, Indung bersama Widya pergi ke tempat di mana kemarin ia sempat melihat suami sahabatnya itu bersama dengan perempuan lain. Setelah beberapa saat menunggu di kejauhan, akhirnya suami Indung mampir di sebuah warung. Dan belum lagi masuk ke warung, ia sudah disambut hangat oleh seorang perempuan berpakaian seksi. Nah, itu perempuannya, In, ujar Widya. Amarah Indung meluap-luap saat melihat suaminya bersama perempuan itu. Tanpa sadar ia berjalan, hendak melabrak suaminya, namun dicegah oleh Widya. Jangan sekarang, In, waktunya tidak tepat. Di sana banyak orang. Aku takutnya kamu yang akan dipermalukan pelacur itu, ujar Widya menahan tangan Indung. Sakit sekali rasanya, Wid. Aku tidak tahan. Rasanya aku ingin minta cerai saja, isak Indung. Kamu harus bertahan, In, untuk sementara ini, sambil kamu usahakan bagaimanapun caranya agar semua harta suamimu jatuh ke tanganmu. Setelah itu baru kau bongkar semua kelakuan busuknya itu. Kalau bisa sekalian saja kau laporkan ke perusahaannya, biar dia dipecat, ujar Widya. Entahlah, Wid, rasanya aku sudah tidak punya semangat hidup, ucap Indung. Indung, lihat aku. Kamu harus mengikuti saranku tadi. Laki-laki seperti itu tidak pantas ditangisi. Kau harus ambil alih semua harta dan tabungan suamimu, biar kamu bisa buka usaha dan membahagiakan dirimu sendiri, kata Widya seraya mengelus kepala Indung. In, jujur, dulu aku juga pernah berada di posisimu sekarang, dan aku juga melakukan hal yang sama seperti apa yang aku sarankan padamu tadi. Dengan suamiku yang sekarang pun, aku tidak mau sepenuhnya menyayangi dia. Aku menikahnya karena aku terlalu malas bekerja. Aku juga tidak lagi mengharapkan kesetiaan dari pasanganku. Yang penting sekarang uang, banyak uang, In. Kau juga bisa menjadi sepertiku bila kau mau. Indung menatap wajah sahabatnya itu. Ia tak menyangka di balik wajah cantik dan imutnya perempuan itu akan keluar kata-kata yang membuat Indung terkejut. Sudah ya, jangan sedih lagi. Kau pantas bahagiain. Aku juga kadang tidak tega melihatmu diperlakukan layaknya pembantu di rumah mertuamu itu. Indung tersenyum. Ia menyeka sisa-sisa air matanya. Lalu setelah puas jalan-jalan, kedua sahabatnya itu pun pulang.
Indung sengaja menginap di rumah orang tuanya untuk menghilangkan sedikit rasa sedihnya. Ia ingin berusaha menata kembali hati dan perasaannya agar nanti ia tak terbawa emosi jika pulang ke rumah mertuanya. Isi messenger Indung dipenuhi oleh pesan-pesan dari lelaki bernama Indra yang mengaku teman sekolahnya dulu. Indung yang awalnya tidak mau membalas pesan-pesan dari Indra yang entah dari mana mendapatkan alamat FB-nya itu, akhirnya mau membalas pesan-pesan singkat dari Indra. Keduanya mulai akrab, meski Indung tak juga mengingat Indra yang merupakan teman sekolahnya itu. 2 hari telah berlalu. Indung pun kini sudah mulai semangat lagi, dan hari itu ia berjalan pulang ke rumah mertuanya. Tidak lupa ia mampir dulu ke pasar dan membeli beberapa macam make up dan lain-lainnya yang dulu pernah ia pakai. Sesampainya di rumah, keponakan-keponakan suaminya Indung menyambut kedatangannya dengan sangat antusias. Namun Indung sedikit agak berubah. Ia tak mau lagi menggendong ponakan-ponakannya itu. Sisi rumah juga nampak kotor. Meski tangannya gatal ingin membersihkan rumah, namun ia tahan dan langsung masuk ke dalam kamar, lalu mengunci pintu hingga malam tiba. Ia bersolek dan memakai wewangian. Kecantikannya kembali terpancar. Tak lupa ia juga mengupload fotonya ke Facebook dan mengganti foto profilnya, dan langsung dikomentari dan di-like oleh Indra. Masya Allah, cantiknya istri orang. Begitulah kira-kira isi komentarnya. Foto profilnya yang cantik membuat banyak sekali laki-laki yang mengirimi permintaan pertemanan padanya. Dan isi kolom komentar fotonya pun berisi banyak sekali pujian-pujian dari orang-orang. Saat sedang asik membalas komentar teman-teman online-nya, tiba-tiba pintu kamar diketuk oleh mertuanya. "Dung, kamu gak apa-apa? Kok di dalam kamar saja?" "Maaf mah, aku sedang tidak enak badan. Kalau kalian mau makan, makan saja. Aku tidak nafsu makan," jawab Indung, enggan membuka pintu kamarnya. Kedekatannya dengan Indra sudah sampai ke WA. Mereka saling memuji satu sama lain. Dan sampailah di situ hari ketika Indra jujur padanya tentang apa yang ia rasakan, bahwa ia telah lama jatuh hati pada Indung. Namun pada saat itu, ia dan Indung hanyalah anak-anak kecil yang belum tahu arti perasaan cinta sesungguhnya bagaimana. Dan akhirnya Indra dan keluarganya pindah ke Jakarta, meninggalkan kampung tersebut. Dan pada saat ia kembali, ternyata Indung sudah bersuami. Namun rasa sayang dan sukanya pada Indung tidaklah hilang begitu saja. Sampai saat ini ia masih menyimpan rasa itu, berharap suatu saat nanti ia bisa meluapkan rasa itu pada sang pujaan hatinya. "Kau pindah ke Jakarta," katamu. Aku ingat sekarang. Rasanya satu-satunya temanku yang pindah pada saat itu adalah Ahmad Zaki. Apa itu kamu? Kamu kan? Ujar Indung antusias. Dengan senyuman, dia membalasnya. Ya Tuhan, pantas saja aku seperti orang linglung mengingat-ingat nama Indra yang ternyata adalah Ahmad Zaki. Ih, dasar. Kau lupa nama panjangku sayang. Ahmad Zakindra. Indung tersenyum-senyum sendiri dibuatnya. Namun akhirnya chat mereka berdua harus terputus ketika suaminya Indung pulang. Raut wajahnya nampak kesal pada istrinya. "Apa ini?" tanyanya seraya menyodorkan HP-nya yang tengah membuka foto Indung di Facebook. "Kenapa? Ada yang salah? Selama ini aku sudah melupakan kewajibanku sebagai istri yang harus selalu tampil cantik di hadapan suaminya, hanya karena mengerjakan semua pekerjaan rumah ini yang tiada habisnya. Jadi sekarang, jika aku berkeinginan mempercantik dan merawat diriku, apa itu salah?" ujar Indung balik bertanya.
Ya setidaknya jangan kau upload ke Facebook. Banyak lelaki dumbelang di situ. Lihat saja isi komentarnya. Bikin emosi semua, kata suaminya, seraya mengempaskan tubuhnya di kasur. Mereka berkomentar bagus-bagus dan sopan. Bagus kau bilang, karena isinya semua pujian untukmu. Apa kau tidak berpikir bagaimana perasaanku? Mereka hanya memuji, dan aku sangat berterima kasih atas semua pujian teman-teman onlineku. Karena di rumah ini, aku sangat jarang mendapat pujian, meski aku sudah melakukan apapun dengan baik. Sebegitu hausnya kah kau dengan pujian? Ah, ujar suaminya Indung dengan nada bicara yang mulai meninggi. Iya, karena kau sebagai suamiku pun tidak pernah sekalipun memujiku. Malah kau... Indung menghentikan ucapannya. Hampir saja ia membongkar tentang perselingkuhan suaminya itu. Raut wajah suaminya nampak tegang. Lalu entah kenapa ia langsung beranjak keluar dari kamar, meninggalkan Indung sendirian. Air matanya Indung mengalir deras dan semakin deras. Baunya pun sampai bergetar karena menahan isak tangisnya agar tak bersuara. Sebuah notifikasi dari WA-nya membuat Indung menyeka air matanya. Ternyata chat dari Widya yang baru saja masuk. Widya mengirimkan sebuah foto perempuan yang merupakan selingkuhannya suaminya. Kamu simpan saja dulu foto perempuan gila itu, In, buat jaga-jaga. Takutnya dia mengirimkan sesuatu padamu. Sesuatu apa? Semacam santet atau guna-guna? Indung menghela nafas panjang. Matanya mulai terasa berat. Keesokan harinya, Indung kembali pergi dari rumah mertuanya. Ia beralasan ingin membeli sesuatu di pasar yang jaraknya lumayan jauh dari rumah. Meskipun awalnya ia sempat menerima perkataan yang tidak mengenakan, namun Indung tetap pergi. Ia bertemu dengan Widya di sebuah taman kota yang jaraknya sangat jauh dari desanya. Pasti dia mulai panas hati melihat banyaknya komentar-komentar laki-laki lain berseliweran di setiap postingan fotomu, In. Biarkan saja, biar dia sadar kalau kamu jauh lebih cantik dari selingkuhannya itu, kata Widya sambil tertawa kecil. Rambutmu panjang dan kusam tak beraturan, In. Kita ke salon yuk. Mumpung hari ini aku punya banyak waktu, ujar Widya. Indung menghela nafas panjang. Aku cuma membawa uang 200.000, Wid. Itu pun sudah aku belanjakan sebagian. Mana cukup untuk ke salon? Ah, kamu ini, In. Aku kan mengajakmu, bukan menanyakan berapa uangmu, kata Widya seraya beranjak dan menarik tangan Indung untuk keluar dari area taman. Terik matahari di siang hari itu terasa sangat menyengat. Motor metik berwarna hitam yang membawa dua orang sahabat tersebut melesat ke arah jalan raya. Sesampainya di parkiran depan salon, keduanya turun dari sepeda motor. Indung nampak ragu, namun tangannya langsung ditarik oleh Widya. Gak usah ragu-ragu, In. Aku punya uang kok, katanya tersenyum. Tapi aku... Udah ya, aku yang ngajak, berarti aku yang bayar. Nanti kapan-kapan, gantian, kamu lagi yang bayarin aku, potong Widya cepat. Rambut Indung disemoting dan dipotong pendek sebau. Juga dikasih pewarna rambut coklat kemerah-merahan yang membuatnya semakin bertambah cantik. Kamu sangat cantik, In, puji Widya sambil tersenyum ketika mereka berdua keluar dari salon. Jangan ucapkan itu, In. Aku gak mau, potong Widya seraya mengeluarkan kunci kontak motornya dari dalam tas. Aku lapar, kita makan di sana yuk, kata Widya
sembari menunjuk ke arah rumah makan yang berada di seberang jalan. Keduanya pun menyeberang ke arah rumah makan itu, dan entah bagaimana saat mereka tiba di rumah makan tersebut, tatapan Indung tertuju pada seorang laki-laki yang tengah duduk di sebuah meja kosong. Itu adalah Indra, laki-laki yang berapa hari ini sudah mulai akrab dengannya. "Kamu kenapa, In?" tanya Widya menyentuh pundak Indung. Karena nada suara Winda yang sangat nyaring saat bertanya, membuat si pria yang sedari tadi Indung tatap menjadi menoleh ke arah mereka berdua. Indung menarik tangan Widya untuk segera duduk. "Kenapa? Ada yang salah?" tanya Widya lagi, semakin bertambah bingung. Belum sempat menjawab, tiba-tiba Indra sudah berada di dekat meja mereka berdua. Ia menyapa ramah pada kedua wanita cantik tersebut. "Hai, hampir saja aku tak mengenalimu," ujarnya pada Indung yang menunduk malu. Widya yang mulai mengerti dengan apa yang terjadi, tersenyum-senyum sendiri. "Kamu mau makan apa, In? Atau biar aku saja yang pilihkan menunya untukmu?" "Biar aku yang pesen ya, kalian lanjut saja ngobrolnya," kata Widya. Dari kejauhan Widya tersenyum menatap keduanya. Ia sengaja tak kembali ke mejanya karena ingin memberikan lebih banyak waktu untuk Indung dan laki-laki itu berbicara. Dan saat pesanannya sudah akan diantar oleh pelayan, barulah Widya kembali ke mejanya dan ikut mengobrol bersama Indung dan Indra. "Salam kenal ya, aku sahabatnya Lin. Kami sudah seperti saudara. Bahkan nasib pun kami berdua sama-sama ditinggal selingkuh oleh pasangan," ujar Widya seraya tertawa kecil, membuat Indung menunduk. "Ini serius? Padahal kalian berdua ini sangat cantik. Hanya laki-laki bodoh yang rela meninggalkan berlian demi batu kerikil," kata Indra seraya melirik Indung yang sudah berseberangan dengannya. "Ya begitulah yang namanya nasib. Terkadang batu kerikil memang dicari untuk dimainkan, lalu dibuang. Jelas berbeda dengan berlian." Melihat sahabatnya itu diam saja, Widya mulai menggodanya, hingga Indung pun ikut tersenyum. "In, aku titip tasku sebentar ya. Aku mau ke toilet," kata Widya yang lagi-lagi meninggalkan Indung bersama Indra. Sepeninggalnya Widya, Indra meraih tangan Indung dan menggenggamnya dengan hangat. Ada perasaan aneh yang tercipta dari hangatnya genggaman tangan tersebut. "In, bukannya aku menghasutmu, tapi apakah kamu yakin bertahan dengan laki-laki yang jelas-jelas menyakitimu? Jujur, In, aku tidak ingin kamu disakiti oleh laki-laki itu terus-menerus. Kamu berhak bahagia, In. Tinggalkan laki-laki itu dan menikahlah denganku," ucap Indra menatap mata Indung yang mulai berkaca-kaca. "Aku seriusin, aku masih sangat mencintaimu," lanjutnya seraya mencium lembut punggung tangan Indung. Namun sayang, percakapan keduanya harus terhenti karena Widya sudah kembali dari toilet. Indung pun cepat-cepat melepaskan tangannya dari genggaman Indra. "Gak apa-apa, lanjutin aja ngobrolnya," kata Winda seraya duduk di sebelah Indung. Setelah selesai makan, Indung yang sedari tadi tak mengeluarkan sepatah kata pun mengajak Widya untuk segera pulang. Namun Indra menatap Widya dengan tatapan yang dapat Widya artikan untuk mengatakan jangan pulang terlebih dahulu. Itu pun lantas berkata pada Indung, "Maaf ya, In, tadi aku dapat telepon dari suamiku. Aku disuruh jemput dia. Makanya maaf banget, aku gak bisa anterin kamu pulang," kata Widya. "Indra, boleh aku merepotkanmu sekali ini saja? Kalau bisa, tolong ya, antarkan Indung pulang,"
ujar Widya memohon. Tapi Wid, aku bisa pulang sendiri, sahut Indung. Aku akan mengantarmu pulang, potong Indra. Tapi udah ya In, aku duluan, kamu pulangnya sama Indra aja, ujar Widya sebelum pergi. Wajah Indra nampak cerah, berbeda dengan raut wajah Indung yang terlihat resah. Di luar rumah makan, Indra langsung mengajak wanita itu ke sebuah mobil. Ia juga membukakan pintu mobil itu untuk Indung. Bukannya mengantar Indung pulang, Indra malah mengajak Indung ke taman dan mengajaknya berbincang di sana. In, kamu tunggu di sini sebentar ya, kata Indra. Kamu mau kemana? Sebentar saja. Sepeninggal Indra, wanita itu duduk di kursi taman sambil menunduk. Ia memainkan jari-jari lentiknya. Hatinya kacau, benar-benar kacau. Tidak berapa lama, Indra datang membawa 2 es krim dan seorang pengamen jalanan. Setelah Indra membukakan bungkusan es krim untuk Indung, ia meminta pengamen itu menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Menjaga Hati dari Yovie and Nuno. Ini lagu aslinya, karena pada saat pengamennya nyanyi, tidak direkam. Petikan gitar dari pengamen untuk memulai lagu yang dipinta oleh Indra pun mulai terdengar.